Hai. Oh, oh. Halo guys. Halo guys. Misal di sini. Oke. Jadi buat yang belum tahu, ini channel baru ya. Dimana kita akan bahas tentang film-film, review film atau berita tentang film atau berita tentang anime atau hal semacam itu ya. Hal pertama yang mau aku sampaikan adalah aku senang banget bahasin tentang film. Aku suka nonton film, aku suka nonton TV show, ya kan? Dan aku juga suka bahas tentang masalah yang berkaitan dengan film-film lah di situ. Bukan berarti aku itu ahli di bidangnya atau aku itu profesional di bidang itu, bukan. Tapi sekedar sharing dan berbagi insight atau opini kita tentang sebuah topik, ya kan, yang berkaitan dengan film atau TV show. Karena bagi aku pribadi ya, semua orang memiliki opini yang berbeda, semua orang memiliki pendapatnya masing-masing tentang film itu kayak gimana. Jadi aku senang banget bagi teman-teman yang baru join di channel ini, bisa sampaikan unek-uneknya, diskusi di komentar tentang film yang akan kita bahas gitu kan. Atau mungkin teman-teman ada rekomendasi film sesuatu yang bagus buat kita bahas bareng gitu kan, silakan. Nah, untuk yang pertama ini yang pengen banget aku bahas itu adalah film yang aku tonton bulan kemarin. Ini bulan kemarin ya. Cuman karena aku pengen banget bahas film ini, yaitu Avatar Fire and Ash. Kalau bagi teman-teman yang belum nonton itu, aku rekomen banget nonton di IMAX 3D. Tapi teman-teman yang mungkin di daerah kampung ya, kayak saya sekarang kan di kampung, nggak ada kan IMAX 3D itu, nggak ada. Jadi seadanya aja nggak apa-apa. Jadi kita mulai aja review kita tentang Avatar Fire and Ash. This is the only pure thing in this world. Nah, bagi yang belum tahu ya, Avatar itu film pertama rilis tahun 2009, disutradari oleh James Cameron. Itu bagi saya pribadi ya, Avatar pertama itu bener-bener revolutionary lah, bahasa Inggrisnya ya, buset, bahasa Inggris. Revolutionary, maksudnya itu kayak itu belum pernah ada gitu loh. Film-film yang bener-bener meningkatkan atau memaksimalkan teknologi CGI dan visual effects itu benar-benar Avatar. Itu sampai booming di mana-mana ya. Sayangnya dulu waktu Avatar pertama itu rilis, aku pribadi itu nggak kesempatan nonton di bioskop ya, karena aku umurnya 10 tahun dan nggak ada bioskop di kampungku tuh, nggak ada. Jadi terpaksa ya nontonnya di TV atau nontonnya itu di kaset nyewa lah. Dan baru tahun 2022 aku kesempatan nonton film Avatar yang kedua, yaitu The Way of Water. Nontonnya di IMAX 3D. Itu aku bela-belain dari Jakarta ke, aku lupa dulu di mana ya, kalau nggak salah itu Margo City. Itu IMAX 3D-nya ada di situ. Jujur pribadi aku itu nggak terlalu suka nonton film 3D karena mata aku itu pusing lah kalau misalnya nonton kayak gituan. Tapi untuk Avatar itu pengecualian gitu, karena emang salah satu nilai jual Avatar itu 3D-nya. Nilai jualnya Avatar itu 3D-nya itu yang bener-bener memukau dan memanjakan mata, wah katanya ya. Terus di tahun 2022 kesempatan nonton Avatar The Way of Water. Buktiin sendiri apakah bener omong-omongnya itu 3D-nya mantep lah segala macem. Dicoba. Dan pengalaman pas nonton ya, itu bener-bener nggak bohong. Nggak bohong sama sekali. 3D-nya itu mantep. Dan bener-bener memaksimalkan yang namanya 3D, film 3D bener-bener dimaksimalkan di situ. Kesempatan lagi
untuk nonton Fire and Ash. Spektakuler, iya. Lebih dari yang sebelumnya, iya. Terus visual itu nggak usah ditanya, nggak usah kita perdebatkan, itu nggak usah, itu mantep banget. Ada yang beberapa aku baca ya di internet itu komplain masalah frame rate turun atau gimana pas nonton di bioskop reguler, nggak tahu di mana. Ada yang sampai macet atau segala macam, aku nggak tahu ya. Untuk kekuatan sebenarnya ya kan, pamungkasnya Avatar ya di IMAX 3D itu luar biasa. Tapi ini ada tapi nih. Ada beberapa poin yang harus aku sampaikan ya, pendapat pribadi ya, tentang filmnya itu kayak gimana. Nah, ini beberapa poin yang menurut aku itu kurang gitu loh di film Avatar ini. Fire is the only pure thing in this world. Jadi meskipun oke lah, kita nggak usah ngomongin visualnya, oke udah luar biasa. Meskipun begitu, meskipun visualnya mantap sekali, kekurangan yang jelas bagi saya itu ceritanya. Bener. Emang oke, filmnya berhasil menunjukkan intensitas atau apa sih ya bahasanya ya. Kayak kalian nggak akan bosen gitu loh. Kalau nonton kalian nggak akan bosen, nggak akan kayak ngantuk atau gimana, enggak. Itu benar-benar full dari seperempat filmnya itu akan ada action, akan ada tembak-tembakan, akan ada buru-buruan, ledakan, debuar-duar itu. Ini nggak spoiler ya, itu kalian di trailer juga kelihatan. Cuman dari segi ceritanya, kalau saya pribadi itu bener-bener kurang. Kurangnya dari apa? Yang pertama, plot ceritanya masih sama, ya kan? Masih sama tentang manusia yang lawan Na'vi, yaitu udah garis besarnya ya kan. Tapi yang aku pribadi sayangin itu kurang ada pengembangan di situ. Dalam arti apa? Itu masih muter di situ ceritanya. Gak ada hal yang baru. Memperkenalkan Na'vi baru, ya kan? Yaitu ya suku api ya kan, yang dipimpin oleh Farang. Yang aku pribadi harapin itu di film yang ketiga ini memperluas lagi. Dunia Avatarnya diperluas lagi, dijauhin lagi ke daerah yang kita belum pernah lihat, kita belum pernah tahu. Tapi meskipun memperkenalkan Na'vi baru, itu tidak memperkenalkan tempat baru. Iya, memang ada, kalau kalian lihat di trailernya itu akan ada tempat gunung berapi, angus, ya kan, ash atau apalah begitu kan. Ya itu doang. Ya mungkin yang aku expect ya kan, nanti akan dijelaskan lore yang lebih dalam di situ. Filmnya 3 jam, nggak bohong, 3 jam lebih filmnya. Itu benar-benar punya waktu untuk explore dunia yang lebih jauh lagi, yang lebih luas lagi, sesuatu yang belum kita pernah lihat di dunia Pandora. Pandora kan satu planet ya, satu planet Pandora itu. Jadi otomatis akan banyak tempat-tempat yang bisa dieksplor di situ. Nah, ini Fire and Ash, wilayah yang isinya itu bekas musibah Gunung Merapi segala macam. Tempat yang baru itu bener-bener nggak terlalu ditonjolkan, masih muter di dunia air. Katanya yang aku baca di artikel memang James Cameron itu rencananya mau bikin 2 part. Jadi film pertama sama film kedua sama film yang ketiga itu sebenarnya 1 part. Tapi karena kepanjangan, ya kan, film ketiganya aja 3 jam, jadi dibagilah. Kalau kalian nonton Fire and Ash, kalian bakal ngerasa banget bahwa itu part kedua. Jadi bukan film baru, tapi lebih ke part kedua dari film yang kedua itu. Jadi kayak film kedua tapi dibagi jadi 2 filmnya gitu. 1 poin lagi nih yang menjadi kekurangannya. Untuk final battle itu emang gila, emang wah gitu ya, luar biasa. Tapi formulanya sama aja. Apa yang maksudnya formulanya sama aja? Jadi di final battle itu ngelawan mesin, ngelawan Na'vi yang cuman panah-panah. Sama kayak film di pertama enggak itu? Sama ya. Sama kayak di film kedua enggak itu? Sama aja. Yang ketiga juga sama aja. Gitu.
Ya aku nggak expect bakal Navinya pakai senjata tank atau apalah gimana. Itu enggak ya, aku nggak expect ke situ ya. Cuman konsepnya itu sama aja. Di film pertama mereka itu ngelawan mesin yang udah otomatis itu mustahil lah mereka menang gitu kan. Terus kalah ya kan? Kalah. Terus ini baru spoiler ya, ini baru spoiler. Kalau kalian nonton film pertama, setelah mereka itu kalah, hampir kalah, Ewa ngebantu, hewan-hewan ngebantu, itu kan menolong, jadi baik, ngebantu mereka lah gitu kan. Nah itu pertolongan Ewa itu kan. Di yang kedua sama aja, ya nggak sih? Dibantu sama Ewa di titik dimana mereka itu hampir kalah. Ewa menolong dengan hewan-hewannya yang jadi baik kan gitu. Di yang ketiga, spoiler ya, sama aja. Jadi kalian itu akan ngerasa kayak deja vu banget gitu loh. Kalau nonton film ketiga itu kayak, ini kok kayak film yang pertama ya, kayak film sebelumnya ya. Nah itu resepnya itu kerasa kayak deja vu, kayak sama gitu loh. Paham nggak? Hampir kalah terus ditolong Ewa gitu. Jadi predictable banget, kita nggak akan sesuatu yang mungkin out of the box atau apalah bahasanya gitu kan, enggak gitu. Itu salah satu yang buat aku kekuranganku tuh di situ emang. Nggak sama sekali ngespektin plot twist atau apa, sama sekali enggak. Cuman seenggaknya ada yang berbeda di situ loh, yang lain gitu loh, yang berbeda, yang berapi-api mungkin di situ. Cuman enggak gitu sama. Jadi oke lah kalau segi visual, segi battle nggak main-main di situ. Cuman untuk segi cerita, saya pribadi itu nggak jelek, tapi bisa lebih baik lagi, lebih bagus lagi bisa. Bener. Sedikit dimasak lagi loh bahasanya gitu loh. Jadi lebih mateng itu saya yakin bisa. Cuman dia muter di situ doang. Udah. Dan aku pribadi ngelihat endingnya itu kayak udah kayak gini, seolah-olah ada chapter yang itu belum selesai tapi tutup aja gitu, dipotong. Jadi banyak hal-hal yang di final battle itu ya kan, banyak kejadian, aku nggak bisa ngomong ya, spoiler nanti ya. Banyak kejadian di final battle itu yang seolah-olah udah hilang gitu, nggak ada apa-apa kan gitu. Padahal itu tuh momen-momen yang sangat penting banget, momen-momen yang sangat krusial banget, tapi ya udah selesai gitu loh filmnya, udah jadi gitu, kayak gitu. Jadi impactnya kurang kerasa banget. Jadi impact di endingnya buat aku pribadi kurang banget, kayak seolah-olah ya udahlah tutup, peng, bubar, pas. Untuk film ketiga ini masih bagus kok, masih bagus. Meskipun aku pribadi merasa ceritanya kayak gitu doang, tapi untuk segi lainnya, visual segala macam itu udah nggak ada tandingan bagi aku lah. Bener nggak bohong itu. Jadi jangan lewatin banget nonton di bioskop, bener. Kalau di laptop oke lah, cuman kalau kalian punya receh sedikit, tonton di bioskop itu bagus, bener dah. Jadi itu review untuk Avatar Fire and Ash, review opini pribadi aku. Jangan lupa komen di bawah kalau ada yang ngerasa nggak cocok atau ngerasa filmnya itu mungkin bagus, gimana menurut kalian, atau kalian punya pendapat pribadi tentang scene terbaik kalian, atau hal-hal yang menurut kalian itu bagus di filmnya. Sampaikan aja di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, di-share ke teman kalian yang suka nonton film juga. Kita saling berbagi opini, kita saling ngobrol di kolom komentar. Silahkan. Terima kasih. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Jika ada poin-poin yang teman-teman nggak suka, nggak usah sungkan, silahkan sampaikan di kolom komentar. Bye bye.